Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan saya Ibu Ermi Inayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah ya anak-anak, pada hari ini kita bisa bersua kembali walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami pemahaman, amin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di tema yang ketiga. Namun buku ingatkan lagi bahwa situasi pandemi ini belum berakhir ya. Di rumah saja, kamu di rumah saja, biar kami yang kerja, kamu tetap di rumah belajar dengan online. Ayo kawan di rumah saja, karena ada corona yang datang dari negeri sana hingga sampai ke Indonesia. Biasakan mencuci tangan, hindari berkerumunan, jaga jarak agar tetap aman, masker pun jangan dilupakan. Di rumah saja, kamu di rumah saja, biar kami yang kerja, kamu tetap di rumah belajar dengan online. Di rumah saja ya anak-anak, belajar dengan online. Semangat, semangat, semangat. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita tengok pembelajaran yang lalu. Kita telah belajar Nabi Muhammad SAW panutanku. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang perlu kita tiru. Kita harus percaya diri, kita harus pede seperti Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW juga harus kita teladani. Nabi Muhammad sangat mandiri karena Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu semenjak kecil. Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya pada saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ibunya sehingga menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad melakukan segala aktivitas kebutuhan sendiri, dilakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nabi Muhammad sangat mandiri, jadi perlu kita tiru. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya minggu kemarin kita belajar tentang senangnya belajar surat An-Nasr. An-Nasr artinya apa ya anak-anak? Masih ingat? An-Nasr artinya pertolongan. Ya, surat An-Nasr ada 3 ayat. Surat An-Nasr turun di kota Mekah. Surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Loh, kok surat Madaniyah, Bu? Iya, karena surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah, tapi Nabi Muhammad sudah hijrah atau pindah ke Madinah. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama membaca surat An-Nasr. Siap ya anak-anak?
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Demikian materi pembelajaran yang telah lalu. Kita ingat sekilas saja. Anak-anak, pada hari ini kita meningkat ke pelajaran yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Kompetensi inti KI 1-nya menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya 1.3 meyakini keesaan Allah yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. 2.3 menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.3 memahami keesaan Allah yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di rumah dan sekolah. 4.3 melakukan pengamatan terhadap diri dan makhluk ciptaan Allah yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. 1.4 meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, Maha mengetahui dan Maha mendengar. 2.4 menunjukkan sikap peduli terhadap berbuat baik dan berhati-hati sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. 3.4 memahami makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami. 4.4 membaca Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami dengan jelas dan benar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai diharapkan kalian dapat 1. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 3. Menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 4. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 5. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi. 6. Menyebutkan arti Al-Wahhab. 7. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat menunjukkan sikap peduli. Demikian ya anak-anak tujuan pembelajaran kali ini, sehingga semoga kalian bisa mencapainya. Kita mulai. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tunggal. Allah itu ahad. Artinya satu. Dalam hal ini berkaitan dengan Allah yang mempunyai nama-nama yang baik atau Asmaul Husna Al-Ahad. Artinya Allah Maha Esa.
Hal ini diperjelas dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Kalian pasti sudah hafal surat Al-Ikhlas ya. Nah, kita baca bersama surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul Allahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak mempunyai anak. Ya anak, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Sikapku. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku beribadah. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Allah Maha Esa. Pasti kalian sudah bisa ya. Mari bersama-sama. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, yang memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Tuhan. Bisa ya anak-anak? Mari kita ulangi sekali lagi biar semangat ya. 1, 2, 3. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, yang memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Tuhan. Dihafalkan ya anak-anak. Lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah hanya satu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Sesuatu yang menyamainya, sama dengan atau yang menyerupainya, ya. Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Juga berarti Allah Subhanahu wa taala bukan banyak yang menjadi satu. Ya, Allah itu satu, ya, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kakek, tidak punya siapa-siapa. Allah itu hanya satu. Allah adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Nah, apa tugas kita setelah beriman bahwa Allah Maha Esa? Kita harus mengingatnya selalu. Hanya kepadanya kita berharap, tidak pada yang lain. Tidak boleh ada Tuhan lain. Kita perlu sholat dan berdoa, meminta pertolongan hanya kepadanya. Semua itu karena dialah yang telah menciptakan kita dan seluruh isi alam ini. Jadi kita harus menyembah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu, yang Maha Esa, yang Ahad, yang tunggal, tidak ada yang menyamainya. Tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak punya kakek. Ingat ya anak-anak. Lanjut.
Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sekutu? Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan, pasti keadaannya kacau karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Misalnya yang satu menghidupkan, ya, yang satu mau menghidupkan Tuhan yang satu. Kemudian Tuhan yang lain mau menghancurkan. Terus lagi contohnya Tuhan yang satu menginginkan bulan atau bumi atau matahari itu berbentuk bulat. Yang satu lagi kepengen yang lonjong. Yang satu lagi kepengen yang segitiga. Nah, jadi kacaulah dunia ini kalau sampai Tuhan ada dua, apalagi lebih dari dua. Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala dianggap punya anak. Lalu siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Ya. Jadi semua anggapan ini adalah keliru. Kita harus mengingatnya selalu. Hanya kepadanya kita berharap, tidak pada yang lain. Tidak boleh ada Tuhan lain. Kita perlu sholat dan berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah, ya, hanya kepadanya, ya. Semua itu karena Dialah yang telah menciptakan kita dan seluruh isi alam ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan ya materinya, kita tepuk anak soleh terlebih dahulu ya anak-anak. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam yes, kafir no. Nah, sekali lagi anak-anak kita ulangi biar semangat dalam belajar. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam yes, kafir no. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Kalian ingat ya tulisan Al-Wahhab Arabnya seperti itu. Al-Wahhab terdiri dari huruf alif, lam, wawu, ha, alif lagi, kemudian ba. Dibacanya Al-Wahhab. Di situ juga ada tanda baca atau harokat, fathah, sukun atau mati, tasdid dan dhammah ya. Nah, Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu. Kapanpun dan dimanapun makhluk berada, Allah akan memberinya apa yang mereka minta. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Binatang yang di laut pun ya, ikan-ikan yang berjuta-juta yang setiap hari diambil oleh para nelayan ya, itu tidak pernah habis dan semuanya diberi makan oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang memberi ya. Lanjut ya anak-anak. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi makhluknya. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang kedua,
memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh oleh siapapun. Kemudian yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita tidak mampu, mampunya kita apa? Tenaga, waktu, ya, itu bukti pemberian yang tidak berupa material. Jika kita punya material, alhamdulillah bisa berbagi dengan orang lain. Tapi kalau tidak, bisa dengan non material. Contohnya ilmu, ya, ide, gagasan, pikiran, nasihat untuk berbuat kebaikan. Itu adalah memberi dengan bukan material. Lanjut anak-anak. Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Pernahkah kita renungkan di lautan yang dalam ada banyak makanan yang bisa kita makan? Di dalam perut bumi juga muncul aneka macam makanan. Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Itu semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi kepada seluruh hambanya. Dari pagi sampai sore seluruh makhluk ciptaan Allah semuanya diberi rizki. Dari semut yang kecil sampai yang makhluk yang terbesar semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Allah menyeru agar semua hambanya saling menolong antara satu dengan yang lain. Sebaiknya harus memiliki sikap mudah berbagi dan suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Sebab hidup ini mengharuskan saling memberi pertolongan. Apalagi bila seseorang memperoleh rezeki secara berlebihan, sedang orang di sekitarnya mengalami kekurangan. Ya, kita wajib memberi. Karena itu sebagian dari zakat. Pada hakikatnya rezeki melimpah yang mereka peroleh adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Yang kalau diberikan kepada orang lain berarti kita itu sebagai perantara. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita bisa memberi kepada orang lain yang harta itu kita peroleh dari Allah dan diberikan kepada hamba Allah yang lain. Sifat Allah yang Maha Pemberi disebut Al-Wahhab. Al-Wahhab merupakan satu dari nama-namanya. Al-Wahhab merupakan bagian dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Pada hari ini kita belajar 2 Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa anak-anak? Yang pertama tadi adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya apa tadi anak-anak? Masih ingat? Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Yang artinya maksudnya Allah itu tunggal satu, ya. Tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak punya siapa-siapa, tapi Allah itu satu. Kemudian yang kedua adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Anak-anak, sikapku, aku percaya dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Aku bersyukur, aku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib bersyukur. Ya, karena apa anak-anak? Kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang kan? Makanya kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Dengan keadaan seperti ini juga kita tetap bersyukur, ya. Pasti Allah itu punya niat yang teramat sangat bagus dengan kondisi seperti ini. Jadi kita tetap wajib bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib bersyukur kepada Allah. Ya, kita bersyukur
dengan mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur dengan memberikan nikmat yang kita peroleh, berbagi dengan kepada orang lain, itu termasuk bentuk dari bersyukur. Gitu ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar Al-Ahad dan Al-Wahhab. Nah, kita kolaborasi dengan sholawat supaya lebih paham, kemudian kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolawat ya. Bersama-sama kita mulai. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Ahad Maha Esa, Al-Wahhab Maha Pemberi. Itulah Asmaul Husna yang harus kita hafal. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi ya anak-anak, semangat ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Ahad Maha Esa, Al-Wahhab Maha Pemberi. Itulah Asmaul Husna yang harus kita hafal. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Semangat ya anak-anak, kita sudah belajar membaca Al-Quran, bersolawat dan Asmaul Husna. Wah, banyak sekali ya yang kita belajar di hari ini. Selanjutnya kita simpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Anak-anak perhatikan, Allah Maha Esa, artinya Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Mohon sesuatu hanya kepada Allah, karena Allah Al-Wahhab ya, Maha Pemberi. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah kita terima, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa kita untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah. Nah anak-anak, pelajaran telah selesai. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan kalian uji kompetensi. Bu Guru akan memberikan soal jumlahnya 10. Nah, soal tersebut kalian catat di buku tulis, kemudian dijawab dengan benar ya. Nah, setelah itu difoto, kemudian kirimkan ke ibu lewat via chat WA. Kemudian akan ibu nilai. Selanjutnya akan ibu masukkan ke buku daftar nilai. Oke anak-anak? Nah ini soalnya. Soal yang pertama adalah Allah Maha Esa. Artinya diisi ya. Kemudian yang kedua, tidak ada Tuhan selain titik-titik. Yang ketiga, hanya Allah yang wajib kita titik-titik. Yang keempat, kita tidak boleh titik-titik Allah dengan apapun atau siapapun. Kemudian yang kelima,
Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya titik-titik. Kalau kalian tadi bersolawat dengan Bu Guru bersama pasti bisa ya. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 6 adalah Al-Wahhab, artinya titik-titik. Yang ketujuh, niat memberi sesuatu harus dengan rasa apa ya anak-anak, diisi ya. Kemudian yang kedelapan, jika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib titik-titik. Kemudian yang kesembilan, pemberi karunia adalah titik-titik. Kalian isi dengan benar ya, kalau nilainya ingin 100. Sekarang soal yang ke-10 adalah kalian lihat gambar anak-anak, di situ ada gambar posko bencana. Ada seorang nenek-nenek, kemudian ada ayah, ada ibu, itu ya anak-anak. Kemudian ada anak kecil 2 membawa apa itu? Nah, soalnya adalah maksud perilaku dalam gambar di atas adalah titik-titik. Kalian catat di situ ya anak-anak yang jelas biar nanti Bu Guru bisa membacanya. Nah, itu soal 1 sampai 10 kalian kerjakan semua. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya KKM dari yang soal yang 10 tadi adalah 65 ya. Jadi kalian harus mendapat nilai lebih dari 65. Saya yakin, Bu Guru yakin kalian pasti bisa ya. Skor penilaiannya ya, jika kalian itu mengerjakan dengan benar semua, nilainya 100. Kemudian jika salah satu mendapat nilai 90, jika salah 2 mendapat nilai 80, jika salah 3 mendapat nilai 70, jika salah 4 mendapat nilai 60. Kalau salah 5 nilainya 50. Selanjutnya jika salah 6 nilainya 40. Salah 7 nilai 30. Salah 8 nilai 20. Salah 9 nilainya 10. Salah semua nilainya 0 atau endok asin ya, telur asin. Tidak mungkin anak-anak Bu Guru, anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha tidak mungkin mendapat nilai 0. Ya anak-anak, KKM 65 ya. Remedi ini untuk ya bagi peserta didik, untuk kalian yang mendapatkan nilai di bawah KKM, di bawah 65. Nah, untuk apa remedinya? Untuk mendapat nilai yang lebih bagus lagi. Ya, caranya bagaimana? Mengerjakan soal yang sama yang tadi yang ada yang salah, maka dikerjakan lagi supaya mendapat nilai bagus, supaya benar dan nilainya bagus. Kemudian ada pengayaan bagi peserta didik ya, bagi kalian yang mendapatkan nilai di atas KKM ya, dengan mengerjakan ayo berlatih. Ini ayo berlatihnya Bu Guru di sini lihat ya. Ini ayo berlatih untuk anak-anak yang di atas KKM ya. Pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dan jawaban yang berada di sebelah kanan berikut ini. Buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban. Lihat contoh. Perhatikan anak-anak contohnya itu ya. Al-Wahhab di situ ada garis ya. Kalian garis. Artinya apa tadi Al-Wahhab? Artinya Allah Maha Pemberi. Nah, itu digaris. Ya, disambungkan ya, dipasangkan yang sesuai. Kemudian yang kedua, nilai memberi sesuatu, niat memberi sesuatu itu apa ya? Kalian sambungkan dengan garis ya. Kemudian yang ketiga, selalu memberi. Cari ya anak-anak, pasti bisa. Kemudian yang keempat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sambungkan, cari yang pas. Tidak boleh double ya, satu titik, satu itu lingkaran, tidak boleh isinya 2 atau 3, hanya 1. Semuanya sudah ada pasangannya. Kemudian yang kelima, pemberi karunia. Siapa yang pemberi karunia ya anak-anak? Kamu hubungkan ya. Itu untuk kalian yang nilainya di atas KKM. Selanjutnya ada tugas juga loh buat kalian semuanya.
selain uji kompetensi, ini ada PR atau tugas untuk kalian. Semuanya mengerjakan. Semuanya kalian kerjakan, kemudian ditulis di buku tulis, dicatat, ya, kemudian difoto, kirimkan ke guru via chat WA untuk diambil nilainya, ya. Lanjut. Nah, ini tugas, ya, tugas atau PR untuk kalian, ya. Mudah sekali. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Centangnya satu saja ya, satu soal itu satu, tidak boleh double. Nah, yang pertama, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Centang ya anak-anak. Kemudian yang kedua, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yang ketiga, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian yang keempat, aku beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dicentang ya atau tidak. Selanjutnya ada lagi dicentang tapi jawabannya beda. Centangannya, kotaknya itu kolomnya ada 4. Kalian pilih satu saja ya, tidak boleh double-double. Yang pertama, aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Kamu pilih ya, kamu centang ya, yang mana? Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, ya. Kemudian yang kedua, aku memberi sesuatu dengan ikhlas. Kalian centang, pilih salah satu. Kemudian yang ketiga, aku selalu memberi kepada orang lain tanpa diminta. Jangan lupa dicentang ya. Kemudian yang keempat, aku senang bisa memberi dan membantu orang lain. Satu saja centangnya. Kemudian yang kelima, aku lebih suka memberi daripada diberi. Nah, ini soal yang menarik sekali anak-anak. Kalian, senangnya diberi, nggak mau memberi. Ini anak pelit, nggak mau memberi ya. Kalau punya sesuatu harus bagi-bagi dengan teman ya. Itu tugas atau PR untuk kalian. Kalian kerjakan. Boleh tanya sama orang tua, sama kakak, sama ayah, sama ibu, boleh ya. Nanti kirim ke ibu jawabannya, oke? Lanjut. Nah, pelajaran telah selesai ya anak-anak. Materi pembelajaran yang akan datang adalah pelajaran 4. Hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Materi pokok tanggung jawab, tawadhu dan peduli. Kalian boleh lihat referensi buku yang kalian punya di rumah ya. Buku paket boleh. Kemudian yang suka pegang HP, buka internet, ya cari di situ. Cari sama Mbah Google tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji ya, tentang tanggung jawab, tawadhu dan peduli. Nanti kalian bisa belajar lagi dengan Bu Guru dan sudah memahaminya ya, sehingga pelajaran mudah masuk ke otak kalian ya anak-anak. Pelajaran telah selesai ya. Semoga pembelajaran agama pada hari ini bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.